tangan untuk tim praise and worship. Oke, silakan duduk semuanya. Bukan saya yang khotbah, tetapi kita bukan mendapatkan kita mendapatkan privilege asik untuk mendengarkan satu gospel message lagi dari rekanan kita, yang mana sebelumnya kita juga mau pengumuman juga di tanggal 17 Mei depan itu kita berkolaborasi lagi, benar? Para sobat-sobat Injil ini berkolaborasi lagi untuk melayani kali ini 4 SMP. Kali ini 4 SMP akan kami layani di tanggal 17 Mei untuk sebuah one day camp gitu guys. Jadi akan ada GBI Fun di sana, ada GBI Gibeon, dan ada GBI Rock di sana, which is itu adalah KGC Surabaya. Tepuk tangan boleh deh kayaknya ya. Oke, thank you. So, gak lama-lama lagi saya mau memperkenalkan salah satu pastor andalan kita, asik. Salah satu tokoh Injil, boleh disebut tokoh Injil Surabaya kayaknya ya. Oke. Namanya adalah Pastor Supriyanto Freddy. Nah, lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, benar? On the way lulus bahkan. Oke, dan kemudian ada satu quote yang bagus banget dari Pastor Supriyanto Freddy ini. The gospel isn't just the starting point of faith. It shapes how we live, lead, and love every day. Jangan tanya artinya. Yang pasti adalah Injil itu bukan hanya sekedar jadi starting point dari iman kita. Tapi ini justru membentuk bagaimana kita hidup, memimpin, dan bagaimana kita mengasihi setiap hari. Saya tahu dari mana? LinkedIn, saudara. Saya buka LinkedIn ya. Langsung aja kita sambut sama-sama dan kita dengarkan sama-sama Pastor Supriyanto Freddy. Tolong berkati. Selamat sore semuanya. Ya kita temenan baik sama Ko Don, sama Ko Andri, sama Ko His juga. Udah layaknya keluarga ya untuk sama-sama berjuang untuk memberitakan Injil yang benar di kota Surabaya untuk generasi yang akan datang, generasi sekarang. Dan ya puji Tuhan, kita geraknya nggak sendirian. Udah saatnya lagi gereja-gereja kayak tadi Ko Don bilang, kita 3 gereja melayani 4 sekolah. Udah saatnya lagi gereja-gereja nggak lagi mikirin dirinya sendiri, tapi gereja-gereja sama-sama mau berkolaborasi untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang lebih dalam lagi. Nah, aku beri judul lebih dalam lagi. Kita bahas di Kejadian pasalnya yang ke-22. Kohis kasih ayat ini untuk kita sama-sama renungkan dan sama-sama kita belajar. Nah, saya mau mulai dengan satu pertanyaan buat kita semua. Apakah Tuhan cukup buat kita ketika apa yang kita pegang hilang? Teman-teman punya barang kesayangan, barang yang mungkin ya dulu nggak bisa beli, terus habis gitu udah mulai kerja, bisa nabung, ngumpulkan duit, terus kita beli barang kesayangan, beli barang apa yang dulu kita nggak bisa beli, terus sekarang kita bisa beli. Barang-barang yang mungkin mahal atau barang yang kita perjuangkan mati-matian banget. Kayak misalnya kita saving barang impian, handphone yang baru, motor atau mobil. Atau mungkin yang lagi pacaran ada, atau yang lagi pendekatan ada di sini. Yang lagi pendekatan, berusaha untuk mendekati seseorang dengan berjuang keras, ya kan, mendapatkan hatinya. Ada yang lagi berjuang mendapatkannya? Oke, semangat teman-teman. Nah, coba bayangkan sama-sama kalau apa yang kita perjuangkan, apa yang kita capai, apa yang kita inginkan itu tiba-tiba hilang. Atau Tuhan minta buat kita bilang, berani nggak kamu lepaskan ini yang kamu perjuangkan? Kamu berani nggak apa yang berharga buat kamu, apa yang berharga di hidupmu, itu diambil? Mungkin ibaratnya, mungkin ada yang bilang barang kesayangan, benda kesayangan, atau mungkin yang lebih parah lagi, misalnya yang punya orang tua, I know Ko Don habis berduka, ketika orang tua diambil, yang berharga, yang merawat kita, yang kita sayang sangat, diambil dari kita, gimana perasaan kita?
jujur waktu kita ngelihat ini ya, kalau misalnya ada sesuatu yang berharga buat kita diambil dari Tuhan, kadang kita tuh bisa kecewa sama Tuhan. Kita tuh bisa marah sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, yang mengizinkan pencobaan-pencobaan ini terjadi? Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, yang nggak peduli tentang kita? Hal yang berharga diambil dari kita. Kadang ya kita bisa mulai gelisah sama hal ini dan tanpa kita sadar, sebenarnya teman-teman, apa yang Tuhan kasih ya buat kita itu? Entah orang tua, keluarga, teman, pasangan, atau pekerjaan, itu adalah bonus sebenarnya. Tapi yang bonus ini bisa berubah jadi segala-galanya buat kita, dan hati kita mulai terikat di sana. Sampai akhirnya kita terikat di situ dan kita sadar, yang kita kejar itu bukan lagi Tuhan, tapi berkat-Nya. Yang kita kejar adalah apa yang Tuhan bisa kasih buat kita. Yang kita kejar adalah apa yang Tuhan beri buat kita. Kita udah nggak kejar lagi pribadinya, kita nggak kejar lagi perkenanannya. Nah, aku nggak bilang apa yang kita raih, apa yang kita punya, apa yang kita berharga itu nggak penting. Apalagi tadi sempat bicara tentang orang tua, bukan orang tua nggak penting, tapi terkadang kita tuh taruh rasa aman tuh di sana. Kita taruh rasa berharga, kita taruh rasa nyaman kita, itu di hal-hal yang bisa fana. Sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa meninggalkan kita. Nah, hari ini kita mau lihat apa yang Alkitab ajarkan. Dan Abraham pun pernah ada di posisi kayak gini. Tapi apa yang Abraham alami ini jauh lebih berat lagi. Teman-teman bisa dibayangkan kisah Abraham yang mempersembahkan Ishak. Ini yang akan kita bahas. Bisa bayangkan ini anak yang ditunggu-tunggu selama 25 tahun. Anak yang adalah janji Tuhan sendiri. Sama Tuhan diminta buat korbankan. Nah, apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita semua? Kalau kita lihat hal yang berharga, hal yang terutama buat kita, itu Tuhan minta korbankan. Apakah Tuhan itu jahat? Apakah Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi? I know teman-teman, ujian itu nggak enak. Ujian itu capek, ujian itu berat. Yang setuju katakan yes. Oke, berarti semua setuju ya kalau ujian itu berat ya. Nggak ada ujian yang namanya gampang, nggak ada namanya ujian itu mudah. Tapi hari ini kita mau sama-sama, kenapa sih Tuhan tuh izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Nah, kalau kita lihat ya, Tuhan tuh suruh persembahkan Ishak, anak yang ditunggu bertahun-tahun, tiba-tiba Tuhan bilang kayak gini, Abraham, kasih anak itu buat aku. Nah, pertanyaannya muncul, serius tak Tuhan? Kenapa kok Tuhan harus segitunya? Nah, buat Abraham yang terutama ini bukan sekedar janji Tuhan, tapi Tuhan sendiri. Dan itu yang sering banget terjadi. Ada tantangan yang Abraham harus alami. Ketika Tuhan sudah kasih janjinya dan harus diberikan. Abraham berusaha melihat apakah ini tentang janji Tuhan, apakah tentang pribadi Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar, ada 3 poin yang akan kita pelajari, yang kita akan bahas. Yang pertama, kita mau belajar melepaskan apa yang kita genggam sangat erat. Kejadian 22 ayat 1-2 kita baca bareng-bareng, 2, 3. Setelah semuanya Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini adalah ujian yang berat buat Abraham. Tuhan minta Abraham kasih apa yang paling dia sayang. Tuhan minta Abraham kasih apa yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri. Seolah Tuhan bilang kayak gini, aku tahu loh, yang kamu berikan ini berat. Aku tahu kamu sayang banget sama anakmu. Tapi kamu mesti kasih yang berharga itu buat aku. Kita lihat seakan-akan Allah itu adalah Allah yang jahat buat minta Ishak. Apakah Abraham punya iman atau enggak? Nah, teman-teman, di ayat yang pertama, kata mencoba, itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah nasah, yang sama
Yang ngikutin sama-sama kita katakan nasah 2, 3. Oke. Nasah itu artinya menguji untuk membuktikan dan memurnikan. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya, waktu ujian berat itu datang. Waktu ada ujian yang kita alamin saat ini Tuhan nggak bilang, ujian ini untuk menjatuhkan kamu. Ujian ini untuk mencelakakan kamu. Tapi ujian yang Tuhan izinkan adalah untuk proses pemurnian kita. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, ada istilah teologi itu namanya progressive sanctification. Pernah dengar? Yang pernah dengar bisa anggukan kepala? Oke. Progressive sanctification artinya apa? Waktu kita hidup sekarang, I know kan, kita tuh hidup kan tidak selamanya mulus kan. Ada hal-hal di mana kita bisa jatuh bangun dalam dosa, kita bisa aja jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita dipegang sama Tuhan, waktu kita dari yang sebenarnya kita adalah budak dosa, dibebaskan, kita akan menuju kepada progressive sanctification. Kadang kita lihatnya itu kayak ada turunnya, ada naiknya. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu progresif. Nah, apa yang Tuhan inginkan adalah ujian ini tuh untuk memurnikan kita. Progressive sanctification ini untuk memurnikan kita. Kadang kita lihat ujian ini kayak hal yang gila, hal yang gak mengenakkan. Kadang ya teman-teman, kenapa kok Tuhan izinkan untuk memurnikan hati kita? Karena ini loh, seringkali hati kita itu gampang banget nempel ke hal-hal yang lain. Pasangan, relationship, karir, pencapaian, bahkan mimpi kita yang kita cita-citakan, yang bahkan kita bisa bilangnya, oh ini loh cita-cita dari Tuhan. Oh ini loh impian dari Tuhan yang Tuhan kasih. Oh ini loh pasangan yang Tuhan kasih buat aku. Seringkali kita nempel kepada hal-hal ini. Apa yang Tuhan bisa kasih. Yang seharusnya itu bonus loh teman-teman. Kita pegang erat itu loh. Dan masalah utama kita seringkali bukan karena kita ini keras kepala. Bukan karena kita ini nggak mau nurut. Kita tuh hari Minggu pelayanan, hari Minggu ke gereja, Sabtu prepare buat yang pelayanan, latihan. Nurut kan sama Tuhan, ke gereja kan, taat kan sama Tuhan. Tapi persoalannya teman-teman, hati kita ini memilih berhala-berhala kecil yang kadang kita pelihara diam-diam. Pasangan kita bisa jadi berhala. Pencapaian kita bisa jadi berhala. Karir kita bisa jadi berhala. Dan ini kita pelihara diam-diam. Nah, kemarin Kohis itu bikin story kan, bikin quotes terus wah ini cocok, ku screenshot, ku tulis. Kohis bilang gini, seringkali kita gagal dalam pengenalan Tuhan, bukan karena kita kurang pengetahuan tentang kebenaran, justru karena kita sudah terlampau hanyut dalam kesombongan. Teman-teman, saya nggak tahu mungkin sebagian dari kita adalah orang yang Kristen sudah lama. Bahkan ada yang Kristen dari kecil, Kristen ikut papa mama, sekolah minggu, ikut ibadatin, syut, anak pendeta, banyak ya. Nah seringkali kita tuh merasa, wah aku udah Kristen kok. Aku udah anak Tuhan banget ya. Sebelum jemaat datang, aku sudah menyiapkan kursi. Sebelum jemaat datang, aku sudah pelayanan duluan. Nah seringkali kita tuh kayak gitu. Iya kan? Merasa keren sendiri gitu loh. Udah kenal Tuhan. Tapi persoalannya adalah kita ini terlampau hanyut dalam kesombongan kita. Merasa kita tuh paling mampu, bisa berdiri atas kaki kita sendiri. Kita menggantungkan harapan kita, rasa berharga kita, rasa nyaman kita, itu bukan lagi sama Tuhan. Tapi sama apa? Pencapaian. Dulu, ini kok jadi ada yang sindir lah? Enggak toh. Dulu, gak bisa apa-apa. Dulu, misalnya mau pelayanan main drum. Wah, kan ada di TikTok kan biasanya
kakak yang dulu itu sekarang aku yang di sana gitu tuh. Ya kan? Dulu kita lihat, wih keren ya WL ya, wih keren ya main drum ya, keren ya main keyboard ya. Latihan, wih sekarang aku bisa jadi WL loh. Wih sekarang aku bisa main drum keren loh. Nah seringkali kita itu, akhirnya apa? Sombong dengan pencapaian kita. Yang sebelumnya nggak bisa khotbah kayak aku. Wih sekarang bisa khotbah, Kodon bilang jadi tokoh Injil. Karena jadi kesombongan. Karena apa? Atas pencapaian kita. Kita taruh rasa nyaman kita taruh rasa berharga kita, bukan lagi di salib Kristus. Tapi kita taruh rasa nyaman kita, rasa berharga kita, sama pencapaian, sama karir, pasangan. Contoh, dulu aku tidak pernah dilihat sama pasanganku. Atau bahkan yang cowok-cowok, aku nggak pernah dilihat sama cewek-cewek. Wah, tampangku buruk. Tapi sekarang aku nge-gym. Aku perawatan. Ini kok banyak yang tersendiri. Bisa bayangkan teman-teman, itu yang kita kejar sampai pada akhirnya, sekarang aku bisa pamer kalau jalan-jalan. Pacarku cantik bro. Lihat, yang meremehkan aku dulu. Pacarku cantik bro, pacarku ganteng bro. Seringkali kita menggantungkan rasa nyaman kita, rasa berharga kita ke pasangan kita. Teman-teman, ini yang harus kita mulai kalibrasi hati kita. Yuk kita taruh rasa nyaman kita, rasa aman kita, bukan lagi di pasangan, bukan lagi kepada pencapaian kita, tapi di bawah salib Kristus. Mungkin waktu ini adalah kisahnya adalah apa? Ishak adalah yang berharga bagi Abraham. Tapi Tuhan minta korbankan itu. Bayangkan apa yang berharga bagi kita, Tuhan minta korbankan. Ishak itu adalah puncak janji Allah kepada Abraham. Dan selama ini Abraham itu nunggu janji itu banget. Waktu Tuhan bilang, serahkan Ishak. Ini yang Tuhan mau. Mana yang lebih utama di hatimu? Janjiku atau pribadiku? Waktu kita mendapatkan apa yang kita punya sekarang, udah mulai kerja, bisa hasilkan uang, punya pencapaian, punya pasangan yang cakep. Yang kamu lihat adalah janjiku yang aku berikan, atau pribadinya Tuhan. Nah, Tim Keller pernah bilang gini, a good thing when it becomes an ultimate thing becomes an idol. Kadang berkat Tuhan itu ya, bisa pelan-pelan, sedikit demi sedikit, naik tahta di hati kita, dan tanpa kita sadar, Tuhan itu bergeser. Kalau apa sih kita ngomong berhala? Berhala adalah nggak cuma menyembah hal-hal lain, atau menyembah dewa atau apapun itu, tapi ini loh, sesuatu, bahkan hal-hal baik pun, hal-hal yang baik itu bisa menjadi berhala kita. Makanya kita nggak cuma bertobat untuk hal-hal buruk. Nggak cuma bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan, tapi kita bertobat atas hal-hal baik sekalipun. Karena hal-hal baik pun dapat menggeser posisi Allah dalam hidup kita. Nah, ketika ujian datang, ujian yang memurnikan iman kita, ujian ini membongkar siapa sih Ishak kita. Waktu Abraham mengorbankan Ishak yang berharga, ujian iman datang. Untuk apa? Siapa Ishak kita? Siapa yang berharga? Siapa yang kita pegang? Siapa yang kita taruh rasa aman kita? Siapa yang kita taruh rasa berharga kita? Ini ujian iman. Ishak kita adalah hal-hal yang kita rasa nggak bisa hidup tanpanya. Pernah ngucapin ke pasangan, aku nggak bisa hidup tanpamu? Nah, rasa berhargamu di pasanganmu. Aku kalau nggak dapat pekerjaan ini, aku nggak keren. Pernah taruh rasa pencapaianmu di situ? Rasa berhargamu di pencapaianmu? Nah, hari ini kita sama-sama belajar, yuk kita lepaskan apa yang jadi Ishak kita. Apa yang berharga? Apa hal-hal yang bisa menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita? Nah, kita sama-sama mau bertobat untuk hal itu. Waktu kita belajar, ini loh Tuhan, ujian iman untuk proses pemurnian kita.
kita sadar, kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. Nggak cuma tentang bonus yang Tuhan berikan, tapi kita kenal pribadinya. Kita mau belajar untuk apa? Melepaskan sesuatu yang mungkin berharga. Melepaskan sesuatu yang kita genggam erat. Dan waktu kita mau lepaskan itu, poin yang kedua, kita mau belajar untuk ini loh, punya iman yang nggak mut-mutan. Punya iman yang nggak mut-mutan. Yuk kita sama-sama baca yuk Kejadian 22 ayat 3 sampai yang ke-4. Yang sudah dapat katakan, Oke, baca sama-sama 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Nah teman-teman pernah nggak kita itu, kalian ingat awal-awal kalian bertobat atau cinta mula-mula? Ya mungkin waktu SMP atau waktu SD, mungkin ada di suatu momen KKR, kalian mengalami pertobatan. Masih ingat cinta mula-mula itu? Momen dimana kalian, semangatnya melayani Tuhan, nih, pokoknya buat Tuhan tok. Apapun, gereja butuh aku, pastor butuh aku, oke aku jalan. Pernah ingat nggak? Kita tuh pernah ada di momen kayak gitu. Tapi ya seiring berjalannya usia, bertambahnya kita dewasa, ujian itu kan makin banyak yang kita alamin kan. Sometimes ujian itu kan membuat kita akhirnya apa? Capek sama keadaan, ya enggak? Udahlah capek lah, nggak usah gereja lah. Udahlah pekerjaanku masih banyak lah. Udahlah nggak usah ke gereja lah. Udah dicat kodon, ayo di mana? OTW ko, maaf kok gak jadi. Gitu. Udah ngomong OTW, maaf gak jadi. Gitu. Ada loh, kita tuh di momen-momen kita capek sama keadaan. Nggak cuman teman-teman, sometimes sebagai hamba Tuhan pun juga bisa capek. Setiap minggu ketemu orang, konseling orang. Kayak yang punya persoalan tuh jemaat gitu loh. Padahal kan hamba Tuhan juga punya persoalan gitu loh. Nah kadang itu yang buat kita itu pelayanan tuh bisa capek. Kadang punya iman akhirnya apa? Gak mut-mutan. Pernah loh ada di momen kayak gitu. Tapi kalau kita lihat apa yang Abraham tulis ya, apa yang jadi cerita Abraham ya, yang ditulis di sini adalah respon Abraham. Abraham gak jadi orang yang banyak tanya, dia gak jadi orang yang ngeles. Ayat 3 dia bilang, dia bangun pagi-pagi dan langsung siapin semuanya. Disiapkan semuanya tanpa banyak tanya. Dia gak jadi orang yang ngeles. Ini nunjukin sesuatu bahwa Abraham taat sama Tuhan itu nggak nunggu mood, nggak nunggu situasi, nggak nunggu semuanya baik, nggak nunggu semuanya ideal. Abraham tahu siapa yang dia percaya. Nah seringkali teman-teman apa yang kita alami, itu kadang kita, ya kan, dulu cinta mula-mula sama Tuhan, dulu semangat berapi-api, mau pelayanan, mau ke gereja, masalah datang. Tuhan diem ya, kok Tuhan kok nggak bekerja ya, kok persoalanku tambah parah ya, katanya ikut Tuhan persoalan tambah mudah, katanya ikut Tuhan semua baik-baik saja, tapi kok tambah parah ya Tuhan ya, kok tambah kacau ya, di mana Tuhan? Itu yang membuat kita jadinya apa? Mulai meragukan pribadinya Tuhan. Seringkali kita meragukan pribadinya Tuhan. Tapi ketika kita lihat ya, respon Abraham, dia langsung berangkat, dia nggak nunggu-nunggu lagi. Dan tahu nggak kerennya apa? Di ayat yang kelima, Abraham bilang kayak gini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu perhatikan baik-baik, dikatakan kami kembali kepadamu. Abraham nggak bilang, aku yang akan kembali. Abraham bilangnya, kami kembali kepadamu. Bayangkan ya, disuruh persembahkan Ishak. Abraham tahu nih, ada anak yang mesti dikorbankan. Tapi imannya dia bilang, kami yang akan kembali. Berarti Abraham tahu pribadinya Tuhan. Dan Tuhan punya cara
untuk menyelamatkan anaknya. Mungkin di momen itu ya, kita bisa bayangkan momen kebimbangan seorang Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Tapi Abraham tuh punya iman yang baik loh. Dia bilang, kami akan kembali. Tahu nggak? Cara Tuhan menyelamatkan Ishak. Mungkin Abraham nggak tahu, pada akhirnya ada domba jantan yang dikirim. Tapi ini ditulis di Ibrani 11 ayat 19. Ini yang Abraham tulis, dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini iman Abraham. Abraham itu percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak kalau memang ini harus. Teman-teman, ini bukan iman yang asal ngikut Tuhan suruh. Oh Tuhan suruh ke sini aku melok. Oh Tuhan suruh ke sini aku akan ikut. Tapi ini bicara tentang iman yang kenal banget sama karakter Tuhan. Waktu kita jalanin persoalan hidup ini loh, waktu something bad happen di dalam diri kita, dalam kondisi kita, mungkin di season-season terburuk kita, waktu kita mengalami semuanya ini, apakah kita lihat karakternya Tuhan yang setia? Ataukah kita malah meragukan Tuhan? Kita meragukan kok Tuhan tidak bekerja, kita meragukan kok Tuhan gak menjawab doaku. Tapi apakah kita itu punya iman yang mau jalan, yang gak cuman hanya taat, tapi kenal lagi, kenal lebih dalam, sehingga apa? Tahu karakternya, tahu pribadi Tuhan. Kadang ya, kalau boleh jujur, kita tuh mikir ujian tuh kayaknya, oh Tuhan ini marah ya sama aku ya. Oh Tuhan ini mau hukum aku kayaknya ya. Nah ini ya, teman-teman mesti belajar. Kalau kita lihat apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat. Nah seringkali kita tuh terjebak pada paham legalisme. Nah kita belajar sedikit, apa sih itu legalisme? Kadang kita tuh terjebak kayak gini. Bicara tentang hukum dan aturan. Oh kalau aku nggak berdoa, Tuhan nggak sayang aku. Kalau misalnya ada hal-hal yang buruk yang terjadi pada diriku, doaku nggak dijawab, berarti apa? Oh berarti doaku saat teduhku bolong. Berarti Tuhan marah. Pernah kalian berpikir kayak gitu? Yang pernah berpikir bisa anggukkan kepala? Oke, berarti di sini Kodoni pintar mengajar ya. Aku kohis lah. Nah kadang kan kita mikirkan, apakah Tuhan jahat ketika aku tidak memberikan? Apalagi ya, khotbah-khotbah yang berilah, maka Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Gitu. Nah ini kan seakan-akan ada aturan gitu loh, kayak kita hidup sama Tuhan tuh transaksional gitu loh teman-teman. Padahal seharusnya ya, hidup sama Tuhan ini bukan tentang transaksi, kita nggak hidup di bawah legalisme lagi, kita nggak hidup lagi di aturan-aturan ini, tapi kita bicara tentang apa? Relasi. Sehingga waktu kita lihat Tuhan, kita lihat relasi kita sama Tuhan, kita kenal karakternya Tuhan, kita tahu dia Allah yang baik. Wah, ini tiba-tiba. Dia Allah yang baik, dia Allah yang setia. Waktu kita tahu ini semua loh teman-teman, yuk apakah kita ini masih hidup transaksi kah? Apakah yang kita bangun adalah sebuah relasi sama Tuhan? Ujian iman ini justru proses pemurnian. Tuhan tuh lagi ngelatih kita ini loh, buat lepasin yang fana, supaya hati kita, tadi Anu bilang kan, ini bicara tentang relasi lagi, bukan transaksi. Supaya hati kita makin utuh, makin nempel sama yang kekal. Kita nggak meletakkan hati kita kepada hal-hal yang fana lagi, yang bisa hilang, yang bisa meninggalkan kita, tapi kita meletakkan hati kita kepada yang kekal. Ini yang Tuhan mau teman-teman. Taat itu nggak selalu tentang ngerti semua alasannya Tuhan. Kadang Tuhan itu cuma kasih ini loh, satu langkah ke depan, satu persatu. Mau taat,
Karena apa? Tahu pribadinya. Allah yang baik, Allah yang setia. Belajar lagi, satu langkah lagi. Sometimes ya, apa yang kita alami itu kayak blur. Kita nggak lihat, tapi kalau kita tahu dia adalah pribadi yang setia, kita mau punya iman yang nggak mut-mutan. Faith is trusting God even when the full picture is hidden. Seorang misionaris Elizabeth Elliot pernah bilang ini loh, faith does not eliminate question, but faith knows where to take them. Jadi iman itu nggak menghilangkan pertanyaan. Sekali lagi, justru kita tuh butuh pertanyaan untuk kita percaya sama Tuhan. Kalau semuanya itu bisa terjawab, kita mungkin bisa jadi orang yang nggak mengandalkan Tuhan. Justru seharusnya ketika kita punya pertanyaan itu yang membawa kita punya iman sama Tuhan. Iman gak menghilangkan pertanyaan, namun iman tahu kemana kita harus membawanya. Punya iman yang tahu karakternya Tuhan. Punya iman yang tahu pribadinya Tuhan. Itu yang terpenting. Waktu Tuhan tuntun kita, di season yang mungkin kita gak ngerti, kita harus lepaskan yang berharga. Kita harus lepaskan yang sangat penting buat kita. Mungkin kita bisa jadi orang yang kecewa, kita jadi orang yang mungkin bisa mangkel sama Tuhan. Tapi kita diajarkan ini loh, proses pemurnian untuk belajar percaya sama pribadinya lagi. Bukan sekedar apa yang Tuhan bisa beri. Ini loh, bukti iman yang sejati, bukan cuma pas semua itu enak. Tapi pas kita harus melepaskan hal yang kita sayang. Apa yang kita sayang? Apa yang berharga buat kita? Itu kita mau belajar, Tuhan, aku serahkan semuanya buat Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan yang pegang hidupku. Bukan dengan kekuatanku lagi. Bukan dengan apa yang aku banggakan. Tapi aku mau serahkan semuanya untuk Tuhan. Kita belajar untuk melepaskan sesuatu yang berharga. Kita kenal, kita punya iman yang enggak mut-mutan. Karena kita apa? Tahu pribadinya. Dia Allah yang baik, dia Allah yang setia. Nah, waktu kita lihat semuanya ini ya teman-teman, di poin yang ketiga, yuk kita sadari bahwa yang terbaik itu sudah Allah berikan. Ini ya titik balik yang luar biasa kita baca yuk di Kejadian 22 ayat 11 sampai 14. Cukup panjang, tapi kita sama-sama mau baca. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-14, baca gantian aja biar gak capek. Ayat yang ganjil teman-teman, aku yang ayat yang genap, kita baca sama-sama. Ayat yang ganjil dulu teman-teman, 2, 3. Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Ayat yang 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah teman-teman, disinilah kata Jehovah Jireh itu tertulis. Tuhan yang menyediakan. Mungkin ya, kalau kita lihat ya, oh ini happy endingnya buat Abraham. Tuhan yang menyediakan korban pengganti. Tapi apakah sampai di sana? Apakah cuman buat Abraham? Waktu kita sadar ya, Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlu. Waktu kita sadar, Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlu, terus kita mikir, kok enggak ada ya Tuhan menyediakan itu? Kok seakan-akan Tuhan enggak kasih itu ya? Katanya Tuhan menyediakan. Katanya Tuhan kasih. Nah, aku percaya teman-teman, Tuhan itu menyediakan kok. Tapi, kalau misalnya belum kelihatan, please, jangan kecewa sama Tuhan. Kalau kita lihat ya, waktu ini tuh Ishak yang dipersembahkan. Tapi kalau kita melihat
sebenarnya Kejadian 22 ini adalah gambaran tentang salib. Kejadian 22 ini bicara tentang apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Kok bisa? Karena seharusnya Tuhan sendiri yang sediakan korban pengganti buat kita semua, yaitu Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang sediakan korban pengganti buat kita. Kalau kita lihat ya, Abraham ini cuma nyaris mempersembahkan anaknya, nyaris ya. Hampir dikorbankan. Tapi Tuhan kasih korban, Allah kasih korban pengganti. Tapi kalau kita lihat, Allah Bapa benar-benar kasih anaknya yang tunggal, mati untuk kita. Ini artinya apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang gak nahan apa-apa buat kita. Dia kasih yang paling berharga supaya kita bisa dibebaskan. Kadang kita tuh terikat dengan hal-hal yang berharga buat kita. Tapi kalau kita lihat karya salib Kristus, yang berharga itu bukan apa yang kita punya. Yang berharga adalah Kristus sendiri. Sometimes ya kita kan diingatkan kan, wah kita ini berharga di mata Tuhan. Yes, itu benar. Tapi sebenarnya yang berharga bukan kita. Yang berharga bukan kita. Yang berharga adalah Kristus yang mati untuk kita. Karena kita ini apa? Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bobrok, orang-orang yang menjadi seteru Tuhan. Orang-orang yang jadi musuhnya Allah. Apakah ini bisa dikatakan kita adalah orang yang berharga? Enggak. Tapi ketika kita tahu teman-teman, Kristuslah yang berharga. Sehingga yang seharusnya kita yang disalib, digantikan oleh Kristus. Sehingga apa? Kita menjadi berharga. Nah, melalui karya salib Kristus kita diingatkan. Yang berharga itu kita terima. Yang paling berharga itu kita terima. Yaitu apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Charles Spurgeon bilang kayak gini. We see here a type of Christ, the Son, the only Son of God, laid upon the wood and offered up as a sacrifice. Ada gambaran Kristus di sini. Sang anak tunggal Allah dibaringkan di atas kayu dan dipersembahkan sebagai korban. Tim PW bisa maju ke depan. Waktu kita lihat ini ya teman-teman, bicara tentang Kejadian 22, kita lihat kita bebas, itu bukan karena kita hebat untuk melepaskan. Kita hebat, itu bukan karena kita itu mampu melawan apa yang kita pegang. Kita melepaskan apa yang berharga, itu bukan karena kehebatan kita. Tapi kita hebat, itu karena apa? Kristus yang hebat, yang memberikan dirinya untuk kita. Sehingga apa? Sumber kekuatan kita adalah Kristus. Sumber kekuatan kita untuk hidup taat adalah melihat kepada karya salib Kristus. Teman-teman pernah nggak sih kita itu nggak taat? Pernah nggak kita tuh nggak taat? Sering ya? Nggak mungkin lah taat terus, enggak lah. Orang aku kadang naik motor kalau misalnya diserempet mau meso kok. Gak ada yang nggak pengen meso juga. Waktu disalib orang, bukan disalib di kayu salib ya, waktu disalib di motor itu, pengen kok marah. Waktu pelayanan, apalagi yang teman-teman yang full time, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngurusin gereja, I know gereja itu tidak sempurna. Yang full time pasti tahu dapur-dapurnya gereja, bobrok-bobroknya gereja, jelek-jeleknya gereja, jelek-jeleknya hamba Tuhan, pasti merasakan. Waktu kita lihat ini semua loh. Waktu kita lihat, ini ya, kalau aku mau sharing sedikit, out of context sebenarnya, kalau kita lihat ya, kekristenan itu di Surabaya itu, sorry to say, lagi tai-tainya.
Kekristenan tuh, kalau kalian sadar ya, hancur loh teman-teman. Wih, kalian kalau ikut rapat-rapat gereja, apalagi sinode GPI ya, ini gak kerekam loh, kerekam. Kalau kita lihat ya, banyak gereja yang mau tutup loh teman-teman. Banyak gereja yang mau tutup, banyak gereja yang dibilangnya ada gerejanya, tapi jemaatnya Zoom. Jemaatnya Zoom, terus fungsi gedung apa itu? Terus kalau kita datang ke gereja yang di kampung-kampung ya, nah, aku pernah pelayanan di gereja yang di kampung, isinya adalah emak-emak engkong-engkong semua. Yang kayak kita tuh gak ada weh, asli. Ini coba kita bisa bayangkan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, engkong-engkong mak-mak ini pasti udah ketemu Tuhan. Isinya tuh mak-mak engkong-engkong semua, asli. Terus gereja ini bakal kosong. Habis. Kalau kita lihat ya, kacau loh kekristenan sekarang. Gereja fokus apa? Wih, pasang lighting, entertain, sound enak. Gereja jadi apa? Sorry to say, bisnis loh. Rebut-rebutan. Di mana penginjilan? Di mana ada petobat baru? Nggak ada. Yang ada adalah pindah-pindah gereja. Ini kalau diriku lihat ya, ada di dapur gereja ya. Ini parah sih, pendeta-pendeta ini. Parah loh, bisa kecewa loh. Apa yang keren dari sebuah gereja kalau misalnya cuman kuantitasnya banyak tapi kualitasnya nol? Apa yang mesti kita lakukan sebagai generasi yang sekarang yang seharusnya tanda petik melanjutkan tongkat estafet? Yang harusnya melanjutkan tongkat estafet gereja. Waktu kita lihat semuanya yang hancur ini, yuk kita mau melepaskan apa yang kita genggam erat. Jadikan Kristus yang utama. Kita belajar untuk apa? Kita mau kenal pribadinya, meskipun masalahnya sometimes berat. Tapi kita percaya Allah yang setia. Dan waktu kita lihat ini, kita bisa melihat karya Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Cerita Abraham, teman-teman, ini bukan tentang iman yang kuat, atau bukan tentang bicara ketaatan yang radikal, tapi ini bayangan besar yang Allah lakukan lewat Kristus. Kita tuh seringkali cinta sama hal-hal dunia, bahkan di gereja pun yang kita tawarkan adalah kenikmatan dunia. Ya kan? Ke gereja apa? Wis pokoknya ada AC. Lighting nyaman, sound enak. Ke gereja Tapi pernah nggak kita tuh diingatkan akan Injil Kristus? Yesus itu datang untuk menanggung semua yang nggak kita dapat tanggung dan memberikan kepada kita apa yang nggak bisa kita capai sendiri, yaitu keselamatan kekal. Makanya waktu kita lihat ini, teman-teman, yuk kita sama-sama lihat kepada karya salib Kristus. Apa yang hari ini kita genggam erat banget? Apa ada hal-hal baik yang bertahta dalam hati kita? Apakah ada janji-janji Tuhan yang kita kejar daripada Tuhan sendiri? Ini adalah hal-hal yang mesti kita pertobatkan. Tuhan yang uji Abraham, Tuhan sediakan korban pengganti. Dia juga bukan Allah yang jahat, dia Allah yang baik. Yuk kita sama-sama jadi generasi yang bukan cuma cari berkat Tuhan, tapi kejar pribadi Tuhan. Sharing yang tadi aku lanjutin ya. Kalau kita ada yang di gereja itu kayak, wah kacau gereja. Gereja banyak yang tutup, gereja banyak yang kosong. Dalam perjalanan iman, bisa aja lo aku tuh kecewa sama gereja. Bisa aja lo kecewa sama hamba Tuhan. Pasti itu.
Gak mungkin gak. Sometimes kita lihat, kok gini ya gereja, kok gini ya Mbak Tuhan ya. Itu yang membuat kita apa? Nyerah dalam iman. Makanya ya, cerita tentang apa yang kita genggam erat, bicara tentang Ishak ini ya. Ini gak cuman buat teman-teman aja. Hal yang melepaskan kenyamanan tuh gak cuman buat teman-teman aja, tapi jujur ini bicara secara pribadi buat diriku, buat mungkin buat teman-teman full timer yang lain. Kenyamanan yang kita genggam erat mungkin adalah pelayanan kita. Kenyamanan yang kita genggam erat adalah mungkin pencapaian kita waktu kita bisa bikin event yang baik. Tapi pernah nggak kita mikir bahwa seharusnya ini bukan tentang kita, tapi tentang Kristus. Mesti bertobat atas hal-hal baik, nggak cuma bertobat atas hal-hal buruk. Ini yang mesti kita lakukan sama-sama sebagai generasi. Kalian mesti tahu, yuk kita lepaskan apa yang kalian genggam erat, kenal pribadinya Tuhan, dan yang ketiga adalah percaya Tuhan sudah sediakan, yaitu karya penebusannya di kayu salib. Itu yang Tuhan sediakan, sehingga kita jadi generasi yang nggak nyaman di gereja, tapi kita mau memberitakan Injil yang nggak cuma nyaman untuk komunitas kita sendiri, tapi apa? Memberitakan firman Tuhan di sesama kita. Karena seringkali ya teman-teman, nih, domba itu nyamannya kumpul sama domba. Domba seringkali nyamannya kumpul sama domba. Kita nggak nyaman loh kumpul sama yang bukan Kristen. Tapi Tuhan panggil kita untuk jadi saksi di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. 3 hal. Yang pertama apa? Lepaskan apa yang kita genggam erat. Pencapaian kita kah? Di mana kita taruh rasa berharga kita? Di mana kita taruh rasa aman kita? Yang kedua, kenal pribadinya Tuhan. Punya iman itu yang gak cuman tergantung mood, tapi punya iman yang mau berjuang, berjalan sama Tuhan karena tahu pribadinya. Yang ketiga adalah tahu Tuhan sudah sediakan, yaitu karya salib Tuhan. Yang setuju katakan yes. Jadi kita sama-sama berdoa, kita pejamkan mata. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ditabuh di hati yang baik. Biarlah kami tahu Tuhan bahwa hidup kami tidak mencari atau mengejar perkenanan manusia. Biar kami tahu Tuhan bahwa hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan, dan kami jadi dampak, jadi terang, menjadi generasi yang membawa kemuliaan nama-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami, di keluarga kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di sana. Biar kami jadi generasi yang gak cuma memikirkan diri kami, tapi kami memikirkan kerajaan Tuhan, supaya kerajaan Tuhan benar-benar dinyatakan di setiap kondisi ini. Terima kasih Tuhan, biar firman ini ditabur di hati yang baik, bertumbuh, bertambah berkat dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Thank you Pastor, so good, so really good. Kita harus bertobat pada hal-hal yang baik juga. Kadang kita cuma berfokus pada hal-hal yang buruk, ternyata hal-hal baik pun bisa jadi berhala buat kita. So, mari bangkit berdiri sama-sama. Kita terima berkat Tuhan dan kita percaya. Saya suka banget tadi kata-katanya. Gereja, terlalu banyak gereja berfokus pada kuantitas. Berapa yang datang. Tapi yang harusnya kita ubah dari hati kita sekarang. Berapa banyak teman yang mau kita ajak kenal Kristus. Sekalipun mungkin dia gak harus datang ke gereja kita, tapi dia harus kenal Kristus. Itu yang penting. So, mari kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Thank you banget untuk teguran yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati untuk rekan kami pelayanan ini Tuhan. Untuk Pastor Supri Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dia dalam kehidupannya. Tuhan memberkati dia dalam pelayanannya, dalam setiap pergumulannya. Tuhan, kami percaya Kau akan jadikan dia terang dimanapun dia berada. Di setiap kampung yang dia
memberitakan Injil di tiap sekolah di mana dia memberitakan Injil. Kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang percaya pada Injil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa hari ini juga untuk setiap hati kami. Kami berdoa, kami tahu kami jauh dari kata sempurna, tapi hari ini Allah yang sempurna itu memperkenalkan lagi dirinya kepada kami. Untuk itu Tuhan, ini hati kami siap untuk diubah sama Tuhan. Mari Kijisian, angkat kedua tanganmu. Ini yang kami percaya Tuhan. Tuhan memberkati kami dan Tuhan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Salib-Mu membawa kami dan salib-Mu yang menyelamatkan kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami. Dan ini yang kami percaya, Engkau memberi kami damai sejahtera. Untuk itu kami terima berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang sama-sama percaya, mari kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Amin.